Hi, welcome back to our channel BD Talk Zone. We talk, talk, we learn. Bersama dengan saya Bengs dan Maulana. saya Dewi. Tetap tentang MC wedding. Wedding. Di Masih episode ya. selanjutnya, karena ini Ya. playlist kita mengenai MC Wedding. Mengenai MC So wedding. ya, episode ini adalah episode yang membahas tentang tips busana MC wedding. Ini sangat hal-hal yang menarik banget. Gitu Kadang-kadang ya. kan kita kayak pengen tahu gitu ya. Betul. Sebenarnya kalau MC wedding itu harus kayak gimana bajunya? Betul Ya kan? sekali. Apakah harus cetar membahana badai, atau cukup dengan sopan dan elegan, atau bagaimanakah? Bagaimana? Coba kita kupas tuntas. Kita hari kupas ini. Tuntas. Mudah-mudahan bermanfaat juga ya. Jangan lupa kalau ini bermanfaat langsung klik subscribe dan like serta comment and share. Comment and Jangan share. lupa ya. Oke. Oke, baik. Kita Kakak Dew. Yes. Iya. Untuk busana MC wedding nih, Kang Bengs, kalau boleh tahu ya, yang pengalamannya Kang Bengs ya. Tentunya kalau wedding itu kan pasti ada temanya. Betul. Suka ada apa tuh color chart gitu Yes, ya. betul. Nah, untuk MC itu seperti apa ininya menyesuaikannya? Kalau Ya, dari situ. oke. Untuk MC Wedding sendiri tentunya kita masih berbicara di dunia perweddingan, berarti ada koridor di situ. Ada Koridor wedding di situ Do ya. and don'ts. Yes, koridor wedding di situ. Jadi pertama adalah harus menyesuaikan dulu ya dengan tema dari pengantin. Tema dari pengantin, apakah dia akan memakai busana adat, tradisional atau modern. Yes. Ya. Ada tradisional ini sangat luas sekali di Indonesia, apalagi memiliki berbagai macam suku bangsa, adat budaya gitu ya. Betul. Nah, itu kalau saya pribadi sebagai penghargaan terhadap pengantin atau yang meng-hire kita, saya menyesuaikan dengan tema dari pengantin. Misalkan pengantin menggunakan adat Sunda. Saya memakai beskap, gitu kan, pakai bendo, pakai sinjang, full sinjang. Perempuan pakai apa? Kebaya, pakai kebaya dong, pakai kebaya. Nah, itu kalau misalkan memakai adat Batak, saya memakai jas dan pakai ulos. Ulos gitu ya, dan juga ada headpiece-nya, hiasan kepalanya. Gitu. Kalau pakai adat Jawa, Jawanya apakah Jawa Sunda? Jawa Solo atau Jogja? Nah, itu harus kita tanya. Enggak, yang ada Jawa sama Jogja ya. Cuma dua. Ada lagi ya. Nah, kita harus menyesuaikan gitu ya seperti. Jadi pokoknya menyesuaikan dengan tema dari pengantin. Nah, apakah adat atau modern seperti pernah itu. Pernah nggak adatnya itu di luar Jawa kayak Lampung? Pernah dong. Aceh juga pernah. Aceh, Batak, Makassar, Padang, pernah. Yang belum Irian. Aku juga belum pernah sih. Belum pernah pakai belum adat pernah itu. explore maksudnya kayak Kalau MC wedding ya, tapi kalau yang acara yang lain saya pernah pakai baju Irian. Baju adat Irian. Iya, pernah seperti itu. Di acara tertentu ya. Jadi pertama menyesuaikan dengan tema. Oke, yang kedua. Jadi kalau adat apa yang ngikutin. Yes, betul, mengikuti ya sebagai apresiasi kita terhadap klien atau pengantin. Betul. Yang kedua adalah memakai busana sesuai dengan kaidah, maksudnya dalam arti menutup aurat. Yes, sesuai dengan kaidah agama kita tentunya ya, menutup aurat. Sopan, tertutup, apalagi untuk wanita mungkin ya harus menutup aurat juga seperti itu. Disesuaikan. Iya. Jangan sampai kebuka-kebuka gitu ya, begitu. Malah jadi polemik. Yes, betul sekali. Karena kan jadi kontradiksi ya. Maksudnya pro dan kontra gitu. Benar, kan kita namanya juga wedding mah acaranya itu sebuah acara yang tadi ya. Wedding adalah salah satu pengamalan ibadah dari kedua pengantin kita. Oleh karena itu sebagai MC wedding juga salah satunya untuk nantinya dengan memakai busana yang proper, yang sopan, yang elegan dan rapi gitu ya, seperti itu. Dan tentunya tidak melebihi pengantin. Nah, yang selanjutnya adalah MC wedding tidak melebihi pengantin bajunya cetarnya gitu ya. Karena apa? Karena yang menjadi pusat perhatian itu harus pengantin. The queen and the king. Ya, jadi everybody harus pay attention. Ya, pay attention dari semua orang adalah pengantinnya sendiri. Jadi MC wedding menyesuaikan tidak melebihi pengantin. Dalam artian ada beberapa aksesoris dari pengantin yang tidak boleh dipakai oleh MC. Dan misalnya ini kalau dalam koridornya pakaian adat ya, pakaian adat misalkan ada Sunda misalkan. Nah, pengantin itu udah untuk pengantin laki-laki nih memakai busana ya dari ujung bendonya, dari kainnya aja udah kain perada. Tahu kain perada yang agak ada kayak simmer-simmernya gitu loh, yang mengkilap-mengkilap gitu. Nah, untuk MC wedding itu tidak boleh memakai kain dari perada, ya betul. Atau mungkin ada yang motif-motif khusus untuk pengantin itu tidak boleh dipakai oleh
oleh MC wedding. Karena kan memang kalau misalkan kita tahu ya motif-motif batik itu kan ada tuh ya, Ya, motif yang untuk si dua pengantin itu mukti, apa, ya kayak gitu-gitu itu dihindari lah seperti oke, itu. kita pakai Atau untuk batiknya orang tua yang tidak dihindari seperti itu, iya ya. iya iya. Nah itu tidak boleh pakai kain perada karena Yes. spesial untuk pengantin, dan juga ini contohnya untuk pengantin laki-laki ya, Mm. ada aksesoris pengantin laki-laki yang memakai karset. Karset itu kayak kalung dari besi gitu ya. Dari besi ke bawah Ya gitu itu ya. namanya karset. Karset. Itu tidak boleh dipakai ya guys untuk Sama MC MC. wedding Pokoknya ya, MC tuh tidak please gitu ya. boleh. Jadi Pakai harus mengetahui busananya. teman-teman, harus mengetahui batasan-batasannya. Oke, kita Iya. tahu ngerti, kita ingin tampil maksimal. Yes. Kita ingin tampil spesial di hari H-nya, tapi Iya. punten tetap aja ratu dan rajanya adalah pengantin. Betul. Jadi untuk MC wedding mah atau MC mah terkedah ya, nggak Terkedah, boleh. jangan Jangan pakai ditahan kayak gitu, aja ditahan ya, aja. sampai nanti MC-nya yang jadi pengantin. Bukan lagi seperti itu ya. Jadi Oke. nah salah satunya itu Kakak Deo. Jadi Iya. tidak boleh menyamai atau melebihi apalagi dari pakaian pengantin Nyamai aja seorang nggak MC boleh. itu ya. Terus Seperti itu. kalau color kan misalkan ada nuansa Betul, warna betul, gitu. betul. Nah, MC gimana tuh? Ngikutinnya? Poinnya adalah Mm-mm. poinnya adalah pengantin harus menjadi pusat utama. Oke. Kalau saya pribadi, saya tidak menyamai warna dengan pengantin. Tidak menyamai warna. Ya, karena apa? Karena biar beda gitu loh. Ini MC, ini pengantin. Kalau pengantinnya warna misalkan burgundi, merah, MC-nya misalkan warna hitam boleh, atau enggak warna biru atau warna lainnya lah ya, yang warna selain dari warna pengantin. Karena tetap maksudnya adalah biar pusat perhatian tetap ke pengantin. Oke. Nah, ini yang sebenarnya aku pengen tanyain juga ya. Kan emang tadi misalkan pengantinnya bergendi, terus MC-nya boleh warna hitam atau turunan-turunannya lah. Tapi sebenarnya boleh nggak sih kalau misalkan warnanya si pengantin itu mungkin pastel-pastel, terus MC-nya pakai hitam? Boleh dong. Oh, tetap boleh. Boleh. Yang jelas tidak menyamai dengan pengantin. Misalkan warnanya peach, mocha, kayak gitu-gitu ya. Nah, pengantinnya misalkan warna biru, hijau gitu boleh. Oh, jadi pokoknya kalau warna hitam mah termasuk warna netral ya? Netral, betul. Jadi masih boleh, karena kan secara ini juga terlihat rapi, berwibawa, elegan ya. Betul jadi sekali. Hitam sebenarnya masuk kemana aja sih kalau hitam mah, ya, betul sekali. Atau putih mungkin? Putih boleh, asal jangan pas di akad. Karena di akad kan pakai powder putih sama dengan pengantin dong gitu. Nanti bingung. Iya, betul sekali. Oke, dengan nuansa warna. Terus bagaimana dengan cutting dari si baju MC-nya tersebut? Kan pastinya nggak mau ribet, nah gimana? Gini guys, kita harus menyesuaikan dengan aktivitas, betul. Jangan sampai MC itu jadi ribet sendiri sama bajunya gitu ya, menjadi ribet sendiri dengan bajunya. Jadi kostum yang dipakai oleh MC itu harus maksudnya proporsional dan nyaman dipakai dalam aktivitasnya gitu. Nah, seperti misalkan untuk pada saat resepsi misalkan, apalagi untuk MC cewek gitu ya, MC perempuan, jangan sampai pakai baju yang ekornya panjang gitu ya, melebihi pengantin gitu. Terus ternyata bikin games yang harus mobile gitu ya, kemana kan riweuh nyarira gitu banyak, mohon. Jadi harus sesuaikan dengan aktivitas kita, dan nyaman lah, kita nyaman, bikin nyaman dalam memakai sinjang pun kita jangan sampai dibikin ribet gitu ya. Jadi kita atur kelonggarannya atau posisi sinjangnya seperti apa, pokoknya dibuat senyaman mungkin seperti itu. Nah, sebenarnya kalau aktivitas MC selama wedding itu apa aja sih? Kan selain kita pasti akannya berdiri gitu ya, jalan ke kiri, jalan ke kanan sedikit, terus apa lagi? Kalau untuk akad nikah sendiri sebenarnya untuk mobilitas akad nikah agak sedikit ya, agak sedikit. Yang jelas hanya kalau di satu titik aja mungkin? Enggak juga sih, maksudnya ada 2 titik aja. Jadi misalkan kita standby nih di sini, pada saat kita mau on stage kita ke depan pelaminan atau depan audiens, kita ngomong, itu balik lagi. Hanya Nanti 2 titik. Nah, mau mandu adat saweran pun misalkan kita ke depan dulu, di situ stay, nanti kita balik lagi seperti itu. Atau ada sungkeman misalkan, prosesi sungkeman atau misalkan yang lainnya gitu. Maksimal paling banyak tuh di 3 titik. Beda dengan akad. Beda dengan resepsi. Nah, kalau resepsi kita mobilitasnya agak lebih banyak nih. Karena kita pada saat acara resepsi kita kan mandu pertama wedding entrance. Terus ada opening. Resepsi itu beda-beda tempatnya. Beda-beda. Terus ada yang pakai saksofon. Ya, itu wedding entrance. Itu wedding entrance. Kita mandu di depan audiens. Nah, kita kedengarankah ada pesawat lewat? Tidak apa-apa ya. Siap, apa ya. Nah, baik.
Terus pada saat opening resepsi kita naik ke stage, naik di stage gitu ya. Udah gitu nanti pada stage itu maksudnya pelaminan. Pelaminan, tapi di pinggir ya, nggak di tengah-tengah pengantin gitu. Di pinggir di pinggir stage gitu ya, ada itu opening. Setelah itu nanti turun lagi ke bawah, itu untuk memandu rangkaian acara resepsi, memanggil foto keluarga gitu seperti itu. Mempersilahkan tamu untuk naik ke atas pelaminan itu. Terus pada saat hand bouquet throwing, kita nanti di atas pelaminan lagi, tapi itu lebih ke tengah, lebih ke tengah dekat pengantin gitu kan. Nah itu apalagi pas mandu quiz, kita bisa ke kiri ke kanan gitu kan, seperti itu. Ke bawah juga bisa gitu. Dan closing nanti di bawah. Di bawah. Itu berarti nggak sepanggung sama si penyanyi-penyanyi itu enggak? Bebas sih kalau misalkan mau di sepanggung dengan musik, lihat dulu dong stage musiknya gede apa kecil. Di mana? Kalau misalkan stage-nya besar, boleh. Tapi kalau stage-nya kecil dan playernya banyak, berarti kita di bawah aja gitu. Cari betul tempat yang nyaman gitu. Ya, berarti kan dengan mobilitas seperti itu tentunya yang harus kita perhatikan adalah yang nyaman. Yes, betul. Bisa dipakai ke kiri ke kanan, nggak melorot sendiri, Iya, betul. Jadi makanya kalau di akad nikah masih memungkinkan untuk memakai sinjang. Kalau di akad nikah. Karena jalannya gini kan kalau cewek. Iya, cewek cowok juga dong, cowok juga pakai sinjang. Iya. Tapi kalau misalkan untuk resepsi kita lebih fleksibel dalam artian bisa memakai kan nuansa modern, pakai celana, jadi mobilitasnya bisa lebih terjaga gitu lah. Terjaga. Seperti itu. Nah, terus kan tadi kita baru ngomongin kayaknya lebih banyaknya di indoor ya. Kalau outdoor gimana? Nah, konsep sekarang untuk para calon pengantin itu tidak hanya di indoor saja untuk pernikahannya, tapi juga akan menggunakan area outdoor seperti ini di sini ya. Nah, 150 Coffee. Yes, betul. Pada saat kita technical meeting, tentunya kita sudah mengetahui untuk venue apakah indoor atau outdoor. Makanya seorang MC harus menyesuaikan. Gitu. Biasanya kalau untuk di outdoor ya, untuk outdoor sendiri, untuk akad nikah misalkan menggunakan tradisi, saya masih bisa untuk tradisi, memakai tradisi gitu ya, memakai tradisi. Kalau di outdoor? Ya, outdoor juga sama karena si pengantin memakai tradisional gitu kan. Harus menyesuaikan itu tadi. Pakai selop gitu ya. Karena kan mobilitasnya juga masih kecil gitu kalau untuk akad nikah. Tapi kalau pas outdoor, guys, outdoor yang resepsi, ya kita menyesuaikan. Kalau saya biasanya kalau nggak pakai sneakers, ya, atau nggak pakai flat shoes. Flat shoes. Yes, flat shoes yang nggak ada heelnya ya. Karena apa? You know ya, kalau outdoor misalkan kadang bawahnya itu bukan bukan aspal atau tapi tanah ya gitu. Jadi di situ kita menyesuaikan, kita pakai flat shoes atau pakai sneakers. Tentunya atasannya juga menyesuaikan, tidak terlalu formal. Ya, carilah jas-jas yang warnanya tidak terlalu warna semering gitu. Jauhi warna-warna yang semering gitu, yang warna mengkilap, warna-warna mengkilap gitu, jauhi ya kalau outdoor seperti itu. Jadi lebih ke warna yang doff. Yes, betul, warna-warna yang doff gitu kan. Terus tapi tetap pakai kemeja dalamnya. Pakai kemeja dong. Kalau namanya wedding berarti harus pakai kemeja. Kemeja. Nah, bisa pakai dasi apa enggak? Boleh. Pakai vest doang misalkan gitu ya. Gerah juga ya. Betul sekali. Atau kebayang ya kalau misalkan di outdoor terus pakai yang mengkilap, pakai dasi lengkap gitu sebenarnya. Pada kamana atau gitu ya. Terus keringet segede-gede jagung kayaknya pada mengucur dari kiri dan kanan. Betul sekali. Jadi intinya adalah disesuaikan dengan konsep acara. Konsepnya apakah indoor atau outdoor. Kalau indoor seperti itu yang tadi saya sebutkan, outdoor seperti itu. Oke. Pernah nggak sih kayak MC salah kostum gitu? Pernah dong. Gimana tuh? Gimana, boleh diceritain nggak? Pernah banget, dan pernah MC aku pernah sama banget dengan pengantin karena injury time pengantin ganti baju gitu. Ganti konsep baju. Terus aksesorisnya pernah banget sama. Nah, itu salah satunya ini tips ya guys. Jadi kalau pada saat acara jangan membawa satu aksesoris. Jadi bawalah beberapa cadangan pilihan ataupun baju. Baju juga beberapa pilihan, apalagi yang pakai mobil gitu ya. Biasanya di mobilnya itu jadi gudang baju MC sendiri. Gitu ada yang warna merah, hitam, biru, hijau, udah nggak jeng-jreng gitu ya. Itu sebagai plan B. Misalkan kalau misalkan ujuk-ujuk pengantinnya teh ganti dengan warna yang kita pakai gitu ya. Udah langsung ganti. Apalagi ada aksesoris yang sama banget, ya kita coba ganti seperti itu. Menghormati mereka juga. Yes, betul. Oke. Menarik sih kalau misalkan ternyata sama, terus apa antisipasinya ketika udah sama nih, kayak aduh, udah
ngomong ternyata itunya sama, terus apa yang kita lakukan? Oh enggak dong, makanya pada saat sebelum acara kita harus make sure dulu, kita lihat dulu si pengantinnya, misalnya sesuai nggak nih dengan yang diutarakan pada saat technical meeting gitu kan, disesuaikan di apa, ada cross check dulu lah, ada sama tim WO atau sama tim saya, misalkan dia gimana, oke, berarti aman, kalau aman gitu seperti itu. Berarti ada 2 sih yang aku bisa take away-nya ya. Satu adalah kita memang membawa beberapa pilihan busana atau aksesoris karena kita nggak pernah tahu last minute yang terjadi. Betul. Atau kedua ya benar-benar dikomunikasikan aja dari awal gitu kan, pengantinnya seperti apa, atau mungkin dari WO-nya juga kayak harus informatif juga nggak sih ke kita kalau ada perubahan-perubahan gitu? Juga ya? Better ada yang si WO-nya aktif ya, ada juga WO yang mungkin terlalu sibuk mungkinnya, jadi itu tapi agak skip mungkin, tapi sebagai MC kita harus aktif sendiri juga sih. Jadi pada saat meeting kita udah nanya tuh, Kang Teteh nanti bajunya warna apa gitu kan, ditanya nuansanya modern atau tradisional, seperti itu harus ditanya, dan hari H pun kita harus tetap ngecek lagi gitu. Di next video kita kan akan ngomongin soal technical meeting ya. Mungkin nanti akan kita bahas tuntas pentingnya kita ikutan technical meeting. Apa sih yang dibahas dalam technical meeting itu gitu ya. Oke. Berarti untuk si busana ini tadi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, bagaimana kesesuaian dengan tema, terus juga jangan sampai terlalu heboh ya, lebih heboh daripada pengantinnya. Dan bawalah beberapa cadangan, lebih ke kayak kita mitigasi aja, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ya. Oke, mungkin itu aja nih untuk yang masalah busana MC gitu, bukan masalah, maksudnya topik tentang busana MC wedding itu harus seperti apa di endorse-nya. Kalau misalkan ada lagi tambahan dari teman-teman semuanya yang udah expert, mungkin lebih expert dari saya gitu ya, bisa langsung komen di bawah ya. Dan kalau mendapatkan ini adalah sebuah informatif, insight yang positif buat kamu semuanya, boleh juga komen ya. Atau mungkin mau ada tema-tema yang lain yang akan kita bahas, boleh juga masukannya. Masukannya silahkan langsung tulis di kolom komentar. Yes, betul sekali. Gitu mungkin Kang Ben untuk terima kasih sekali guys. Pokoknya mudah-mudahan bermanfaat. Kita belajar bersama di sini. Sharing untuk semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi dapat dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari. See you on our next video. Saya Dewi. Tetap di Didi Talk Zone. We talk, we learn. We talk, we learn. Bye-bye. Bye.